Biografi Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari. Beliau lahir pada tahun 1058 Masehi di Tus, Kusaran Timur Laut Iran. Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh besar Islam Sunni yang bermadzhab Syafi'i dan bercorak Asy'ari. Selain merupakan tokoh besar Islam, beliau merupakan teolog, ahli pikir, dan filosof Muslim Persia yang pemikirannya kelak sangat mempengaruhi pemikir-pemikir di Barat maupun di dunia Islam sendiri. Salah satu kelebihan beliau adalah memiliki daya ingat yang kuat dan luar biasa. Beliau mendapat gelar Hujjatul Islam karena kemampuannya tersebut. Beliau sangat mencintai ilmu pengetahuan. Hampir semua ilmu pengetahuan telah dipelajarinya, hingga beliau tidak menemukan kepuasan akan ilmu yang telah dipelajarinya, dan akhirnya berlabuh ke dalam dunia tasawuf sampai akhirnya mendapat ketenangan di sana. Al-Ghazali mendirikan madrasah untuk para santri yang mengaji dan sebagai tempat berkhalwat bagi para sufi. Al-Ghazali menutup usianya pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi, yaitu pada usia 55 tahun. Selanjutnya, perkembangan jiwa dalam perspektif Al-Ghazali. Perkembangan adalah suatu perubahan ke arah yang maju, lebih dewasa. Secara teknis, perubahan itu disebut proses. Al-Ghazali merupakan tokoh yang sangat memperhatikan perkembangan moral manusia, bahkan bisa jadi ia merupakan tokoh terbesar psikologi agama yang pernah dilahirkan dunia Islam. Al-Ghazali meletakkan moral sebagai jiwa dan tujuan agama, mengaitkan segala prinsip dan cabang ibadah dengan corak moralitas yang menciptakannya ke dalam jiwa. Jiwa dapat diartikan sebagai seluruh kehidupan batin manusia yang terdiri dari perasaan, pikiran, cita-cita, dan angan-angan. Para filosof setuju bahwa yang mengakibatkan manusia hidup adalah jiwa atau psike dalam bahasa Yunani kuno, sedangkan Al-Ghazali menggunakan 4 istilah dalam memaknai jiwa, yaitu roh, qalbu, nafs, dan akal. Al-Ghazali membahas secara jelas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pertama, ruh. Dalam arti yang pertama ialah jisim yang latif dan bersumber dari dalam al-qalb al-jasmani. Kemudian roh itu memancar ke seluruh tubuh manusia, seperti ia dapat merasa, mengenal, dan berpikir. Dalam arti kedua ialah rohani yang bersifat kejiwaan, yang memiliki emosi, konasi atau kehendak, dan berpikir atau kognisi. Yang kedua, qalbu. Dalam arti pertama adalah al-qalbu al-jasmani, yaitu daging khusus yang berbentuk seperti jantung pisang, terletak di dalam dada sebelah kiri. Dalam arti kedua, menyangkut jiwa yang bersifat latif, rohaniyah, rabbani, dan mempunyai hubungan kalbu jasmani. Qalbu dalam arti kedua inilah yang merupakan hakikat dari manusia, karena sifat dan keadaannya bisa menerima, berpikir, mengenal, dan beramal. Yang ketiga, an-nafs. Dalam arti pertama ialah kekuatan hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia, yang merupakan sumber bagi timbulnya akhlak tercela. Dalam arti kedua ialah rohani yang bersifat latif dan rabbani, serta dalam pengertian kedua inilah merupakan hakikat diri manusia. Yang keempat, akal. Pengertian pertama mengenai akal ditujukan dan dimaksudkan pada pengetahuan tentang hakikat segala keadaan. Maka akal itu ibarat dari sifat-sifat ilmu yang bertempat di hati. Pengertian kedua ialah yang memperoleh pengetahuan itu, dan itu adalah hati, yakni yang halus itu atau latifah. Pada satu sumber buku lain dikatakan definisi jiwa perspektif Al-Ghazali mengikuti pendapat Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Aristoteles, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa hewani, dan jiwa manusia. Karya-karya Imam Al-Ghazali: 1. Di bidang fikih, 2. Di bidang usul fikih, 3. Di bidang filsafat, 4. Di bidang tasawuf, 5. Di bidang sejarah aliran-aliran dan agama-agama, 6.
di bidang teologi dan ilmu kalam. 7. Bidang ilmu Al-Quran. 8. Bidang politik. D. Konsep kesehatan jiwa Al-Ghazali. 1. Kekokohan akidah. Akidah adalah dasar dari kehidupan manusia. Mereka yang memiliki akidah yang kuat mengetahui tujuan hidup. Ia mengetahui akar dari kehidupannya, sehingga ia tidak mengalami keterasingan dalam hidupnya. 2. Bebas dari penyakit hati. Mereka yang memiliki kesehatan jiwa terbebas dari penyakit hati. Penyakit hati merupakan sumber ketegangan dalam hidup. Dengan terbebasnya manusia dari penyakit hati, maka ia dapat hidup lebih realistis dan damai. 3. Akhlak mulia. Menurut Al-Ghazali, akhlak mengacu pada keadaan batin manusia dan merupakan perilaku yang menetap dan meresap dalam jiwa yang menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan dengan wajar dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang banyak. Yang keempat, produktif dalam hubungan sosial. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang mampu menghadapi tantangan hidup, dapat menerima orang lain sebagaimana adanya. Ia mampu memenuhi tuntunan hidup dalam lingkungan sosialnya, menetapkan tujuan hidup yang realistis, mampu mengambil keputusan, mampu menerima tanggung jawab, mampu merancang masa depan, dapat menerima ide dan pengalaman baru. Yang kelima, bahagia dunia akhirat. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang mampu merasa sehat dan bahagia dalam dirinya. Ia senang terhadap diri sendiri, mampu mengatasi situasi, mampu mengatasi kekecewaan dalam hidupnya, dan puas dengan kehidupan sehari-hari. Side by side.